Menginap di toilet pusat perbelanjaan. Seorang gadis kecil dipukuli oleh ibu tirinya. Setelah beberapa tamparan, itu masih tidak hilang. Lalu seret dia ke kamar mandi berikutnya. Pertarungan tangan kosong lainnya. Adegan ini hanya dengan cerdik dilihat oleh pahlawan wanita. Dia pikir orang tua yang memukuli anak-anak mereka pantas mati. Jadi ketika wanita itu menelepon, diam-diam membawanya keluar dari toilet. Kemudian gantung tanda yang sedang diperbaiki di pintu toilet. Pahlawan wanita dengan cepat kembali ke toilet. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menikam wanita itu sampai mati. Orang yang bertanggung jawab atas kasus ini segera datang ke tempat kejadian. Lulus ujian. Langkah pertama adalah menentukan bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita. Segera setelah itu, polisi menemukan gadis itu. Tanyakan tentang situasi hari itu. Tapi dia menolak untuk bekerja sama. Saat polisi memeriksa kamera pengintai, melihat wajah yang sangat familiar. Dia mantan istriku. Polisi mengira dia hanya kebetulan yang lewat. Jadi tidak diragukan lagi. Ayolah, ini baru permulaan. Pahlawan wanita mendapatkan target keduanya. Itu rekan lama. Kolega berpegang teguh pada raksasa. Biasanya, dia selalu dengan dingin mengolok-olok pahlawan wanita. Hari itu, rekan saya sedang dipijat di spa. Pada kesempatan staf spa pergi, pahlawan wanita menyamar sebagai pelanggan. Diam-diam pergi ke kamar rekan kerja, memaksa dan mengikat tangan rekan kerja, dan menuangkan topeng plester di wajahnya. Kemudian dengan paksa meremas lehernya. Rekan itu dengan cepat mati lemas dan meninggal. Sekelompok polisi segera pergi ke TKP. Apa yang tersisa untuknya adalah mayat yang membeku. Melalui pemeriksaan forensik, pembunuhnya kali ini masih seorang wanita. Membuat orang merasa aneh adalah telapak kakinya ada stiker Putri Aurora. Saat ini, pahlawan wanita sedang merencanakan pembunuhan berikutnya. Dia adalah bos dari rekannya. Pahlawan wanita menggunakan teknik kecil, membuat para raksasa jatuh cinta pada diri mereka sendiri. Di dalam mobil, tangan dan kaki bertabrakan dengan pemeran utama wanita. Setelah anggur penuh, mereka berdua pergi ke hotel. Pahlawan wanita itu dengan serius mengeluarkan sebotol penawar untuk diminumnya. Orang kaya tidak banyak berpikir, meminum seluruh ramuan dalam satu nafas. Sangat cepat, dia menyadari ada masalah dengan ramuan ini. Tapi tak bisa berkata apa-apa. Berjuang untuk sementara waktu, dia tetap tidak bergerak. Dan di dahinya His juga memiliki stiker serupa. 3 pembunuhan berturut-turut. Polisi sangat perhatian. TKP 3 kejahatan. Semua stiker Putri Aurora ditemukan. Polisi menduga adalah perilaku seseorang. Ini membuatnya semakin curiga. Pelaku ketiga pembunuhan ini adalah mantan istrinya. Karena Putri Aurora, karakter kartun favorit saya ketika saya masih hidup. Korban wanita adalah rekan mantan istrinya. Juga termasuk dalam kamera pengintai dari kasus pertama. Sosok pemeran utama wanita muncul. Ini sama sekali bukan kebetulan. Di malam hari, polisi datang ke pahlawan wanita. Dia tidak ingin memukul ular, hanya mengenang masa lalu dengan pahlawan wanita. Saat pergi, pahlawan wanita itu juga dengan mudah mengambil borgol dari polisi. Masih melanjutkan rencana balas dendam. Pahlawan wanita duduk di taksi. Pengemudi adalah target keempatnya. Di dalam mobil, pemeran utama wanita dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasi pengemudi. Pengemudinya sangat malu sehingga dia akan mengejar pemeran utama wanita dari mobil. Setelah sadar kembali, pengemudi mendapati dirinya terikat. Ada juga tas balon di kepalanya. Tangan diborgol ke roda kemudi. Pahlawan wanita itu perlahan mendorong kereta menuruni tangga di tepi sungai. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat pengemudi. Juga menemukan kotak musik dengan stiker Putri Aurora di atasnya. Aku tahu pikiran ayahku. Ini adalah suara putri yang hilang. Ini membuat polisi percaya tanpa keraguan. Pembunuhnya adalah mantan istri. Selanjutnya, pahlawan wanita pergi ke restoran barbecue untuk makan nasi. Pria gendut ini adalah target kelimanya. Pahlawan itu menyamar sebagai gadis desa. Mengaku baru saja pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Benar saja, pria gemuk itu dengan cepat mengambil umpan. Dia menggunakan perkenalan pekerjaan sebagai umpan. Mengemudi pahlawan wanita ke pinggiran kota. Ingin memiliki plot jahat dengan C. Pada saat ini, pahlawan wanita mengungkapkan wajah aslinya True. Dia mengeluarkan gunting dan menyita alat pembunuh pria gendut itu. Dan menggunakan selotip plastik untuk mengikatnya. Keesokan harinya, pria gemuk itu melarikan diri dari mobil. Tapi tetap saja karena terlalu banyak kehilangan darah, aku terjatuh di jalan. Polisi tiba di TKP. Ditemukan di pintu mobil banyak stiker Putri Aurora. Dia seorang polisi. Saya tidak ingin menyembunyikan ini lagi. Beritahu semua rahasia bahwa pembunuhnya adalah mantan istri. Dan kirimkan surat pengunduran diri Anda sendiri. Cara segera membuka rapat darurat. Memutuskan untuk menyerang dulu. Cari tahu tujuan pahlawan wanita berikutnya. Dengan begitu, Anda bisa menyelamatkan orang, dan Anda juga bisa menangkap pembunuhnya. Polisi itu membolak-balik catatan tahun itu. Indra ke-6 memberitahunya bahwa, tahun itu, pengacara Kim membela si pembunuh. Akan menjadi target pahlawan wanita berikutnya.
Polisi itu buru-buru memanggil pengacara Kim, ingin memberitahunya untuk memperhatikan keselamatan. Tanpa diduga, orang yang menerima telepon adalah pemeran utama wanita. Jadi, pahlawan wanita menggunakan metode yang sama sebelumnya. Buat pengacara Kim jatuh cinta pada dirinya sendiri. Biasanya, pengacara Kim berinteraksi dengan banyak orang. Begitu cepat saya tidak mengenali pemeran utama wanita lagi. Pahlawan wanita ketika pihak lain fokus bermain game. Angkat lampu dan banting. Dalam sekejap mata, pengacara itu jatuh. Pahlawan wanita memotong kawat dan ingin mengikatnya. Tanpa diduga, lawan dengan cepat sadar kembali. Segera lakukan serangan balik. Pahlawan wanita itu bukan lawannya sama sekali. Dipukuli sampai merangkak di tanah, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, pengacara Kim menerima panggilan telepon dari polisi. Pahlawan wanita mencoba yang terbaik untuk berdiri. Gunakan sebotol anggur untuk menjatuhkan lawan ke tanah. Kemudian ikat dia ke mobil. Bawa dia ke tempat pembuangan. Tunggu sampai polisi bergegas ke tempat. Tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah. Dalam perjalanan ke tempat pembuangan, dikelilingi oleh reporter sedemikian rupa sehingga bahkan seekor semut pun tidak bisa melewatinya. Ternyata pemeran utama wanita memberitahu media sebelumnya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada dunia. Pahlawan wanita mengendalikan bangau, menggantung pengacara Kim di udara. Wartawan di samping dengan panik mengambil gambar. Polisi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi. Polisi itu mengambil speakernya, berharap bisa berdamai dengan pemeran utama wanita. Tapi pemeran utama wanita mengutuk polisi itu dengan buruk. Katakan dia tidak layak menjadi seorang ayah. Bahkan tidak layak menjadi polisi. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun putriku. Ini juga ulang tahun putriku. Setahun yang lalu, putri pahlawan wanita diculik. Pelaku melecehkan putrinya sampai mati. Berakhir di tempat sampah ini. Dan sahabatnya adalah seorang polisi. Tapi tidak ada cara untuk menemukan keadilan bagi anak perempuan. Setelah itu, motivasi pemeran utama wanita untuk membunuh 5 orang secara bertahap terungkap. Setahun yang lalu, pahlawan wanita pergi bekerja. Biarkan putri merawat rekan wanita lainnya. Tidak heran rekan wanita itu berkencan dengan kekasihnya Tin. Memanggil putrinya keluar dari toko tanpa ampun. Biarkan dia pulang sendiri. Pahlawan wanita, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, mengetahui bahwa putrinya tidak lagi berada di toko. Jadi saya buru-buru pergi untuk mencari. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi kecelakaan lalu lintas. Orang yang menikamnya adalah pria gemuk di toko barbecue. Pria gemuk melihatnya sebagai wanita pengganggu. Tidak hanya berdebat dengannya, dan jangan biarkan dia pergi. Itu sebabnya pemeran utama wanita melewatkan kesempatan terbaik untuk menemukan seorang gadis. Di sisi lain, putrinya menunggu beberapa jam di depan toko. Melihat ibu itu belum datang. Jadi dia memutuskan untuk membawa pulang mobilnya sendiri. Sopir berhenti karena gadis itu kehilangan 2 yuan untuk tol. Tapi kejar dia dari mobil dalam kegelapan. Gadis yang duduk di pinggir jalan tanpa ada yang membantu. Seorang pria berbohong bahwa dia ingin membawanya pulang. Dan menipunya untuk masuk ke dalam mobil. Pria ini dalang di balik pembunuhan putrinya Dokter. Dia seharusnya menerima hukuman hukum. Tapi menggunakan uang untuk menyuap pengacara Kim. Pengacara Kim membuat bukti palsu untuknya. Dan menyamarkannya sebagai pasien gangguan jiwa. Dan terhindar dari bencana penjara. Pria itu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Waktu perawatan selesai, mampu berkeliaran di sekitar hukum lagi. Penyebab kematian wanita pertama, hanya karena seorang gadis pernah memberitahunya di kelas, ada teman sekelas yang sering dipukuli oleh ibu tirinya. Pahlawan wanita melihat gadis itu. Mungkin mengingat putrinya yang sudah meninggal. Buat dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Polisi di satu sisi menenangkan perasaan pahlawan wanita. Satu sisi dari orang-orang yang diam-diam bertindak. Pahlawan wanita berada di ambang kehancuran sekarang. Dia kehilangan pertahanannya. Akhirnya ditangkap polisi. Pengacara Kim dianggap telah lolos dari kehidupan. Setelah 4 bulan interogasi dan investigasi. Pada saat yang sama dia didiagnosis dengan gejala penyakit mental. Dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Pembunuh yang membunuh putrinya senang juga dirawat di sini. Suami bukan lagi polisi. Dia ingin melakukan sesuatu untuk putrinya. Jadi bawalah buku Alkitab untuk mengunjungi sang pahlawan wanita. Dan tersenyum dan mengatakan itu padanya. Buku ini bermanfaat bagi saya, silakan baca nanti. Setelah dia pergi, pahlawan wanita itu membuka halaman terakhir dari Alkitab. Dan menemukan pisau cukur yang tersembunyi di dalamnya. Hari itu, pemeran utama wanita diam-diam mendekati pembunuh yang membunuh putrinya. Apakah kamu merindukan aku? Tidak ingat lagi, kemudian, memegang pisau cukur di tangannya. Potong garis di leher pria itu. Dalam sekejap mata, banyak darah keluar. Pembunuhnya dengan cepat jatuh. Pahlawan wanita itu melaporkan perseteruan yang hebat. Aku tidak peduli dengan dunia ini lagi. Lalu dia mengambil pisau cukur dan menaruhnya di leherku. Akhir dari cerita, pengacara Kim juga diam-diam dikuntit oleh suaminya. Yang diban pengacara Kim. Juga termasuk stiker Putri Aurora.
Balas dendam masih terjadi. Film ini telah mengungkap secara mendalam sifat jahat manusia. Ketika keadilan tidak dipuji, mungkin memerangi kekerasan melawan kekerasan adalah pilihan terbaik. Jika Anda adalah pemeran utama wanita, apa yang akan Anda lakukan?